Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar, Ibu Kepala Tata Usaha beserta staf, Bapak Ibu guru serta siswa-siswi baru kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama patut kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali meskipun secara virtual dalam rangka melaksanakan kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTSN 4 Blitar tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya, memberikan ridho, memberikan berkahnya sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan lancar, dengan sukses, dan tentu saja mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik menurut kita maupun menurut Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, kita lanjutkan materi kita yaitu tentang moderasi beragama. Kalau tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai kesetaraan, kita lanjutkan yaitu tentang anti diskriminasi. Ya, kita lanjutkan masih berkaitan antara kesetaraan dengan anti diskriminasi. Jadi pada pembahasan kali ini kita nanti akan bahas apa yang dimaksud dengan diskriminasi, kemudian anti diskriminasi itu apa? Ini lawannya. Kemudian contoh perilaku diskriminasi itu yang seperti bagaimana. Kemudian akan kita bahas pula diskriminasi dalam perspektif Islam itu bagaimana, dan tentu saja langkah-langkah kita bagaimana supaya kita itu benar-benar menjadi orang yang anti diskriminasi. Nanti kita bahas. Oke, saya kira itu untuk perkenalan sudah sama seperti materi sebelumnya ya. Tidak perlu saya ulangi lagi. Langsung saja kalian simak penjelasan mengenai anti diskriminasi. Oh ya, sebagai catatan, ya ini di musim pandemi, ya pandemi COVID-19 seperti saat ini, tetap aturi protokol kesehatan sebagaimana yang sudah digaungkan oleh pemerintah, tetap menjaga jarak, memakai masker, kemudian senantiasa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbebas dari pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan keluarga kita, saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang mungkin saat ini terjangkit virus tersebut, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas bagaimana sebelumnya. Oke, langsung saja ikutilah penjelasan materi tentang anti diskriminasi berikut ini. Siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan, langsung ke pembahasan materi kita kali ini, moderasi beragama dengan bahasan anti diskriminasi. Ya, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian dari diskriminasi atau discriminate dalam bahasa Inggris mengandung makna yaitu membedakan. Kemudian dalam bahasa Arab diskriminasi ini disebut dengan istilah al-muhabbah. Al-muhabbah yang bermakna membedakan kasih antara satu dengan yang lain. Kemudian dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan bahwa pengertian diskriminasi ini adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang dilakukan berdasarkan warna kulit, kemudian karena perbedaan golongan, perbedaan suku, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Nah ini merupakan
pengertian diskriminasi secara istilah. Kalau secara bahasa kan ya membedakan. Setiap membedakan ini namanya diskriminasi. Tapi kalau secara istilah ya ini seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi perlakuan seseorang atau perlakuan golongan terhadap orang lain atau terhadap golongan lain. Jadi perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh seseorang ataupun golongan terhadap orang lain ataupun golongan lain yang dilakukan karena adanya perbedaan berdasarkan warna kulit. Hanya gara-gara berbeda warna kulit kemudian memberikan perlakuan yang berbeda. Perbedaan golongan hanya karena memiliki perbedaan golongan akhirnya memberikan perlakuan yang berbeda. Begitu juga dengan memiliki perbedaan suku, agama dan sebagainya. Ini namanya diskriminasi. Dan ini tentu saja diskriminasi ini merupakan hal yang harus kita hindari bersama-sama, tidak diperbolehkan. Kemudian dari pengertian yang disampaikan tadi, baik secara bahasa ataupun secara istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, maka dapat dipahami bahwasanya anti diskriminasi, ya ini pembahasannya. Anti diskriminasi berarti apa? Anti diskriminasi tentu saja adalah suatu sikap di mana seseorang ataupun golongan ini memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama tanpa memandang warna kulit, golongan, agama, status sosial, suku, ras, etnis, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin dan lain sebagainya. Jadi perlakuan yang menyamakan. Ini namanya anti diskriminasi dan ini merupakan sikap yang harus kita miliki bersama-sama. Jadi kita harus memiliki sikap di mana misalnya dalam lingkungan madrasah ketika ada perbedaan di antara kita dalam satu kelas misalnya, ada yang berbeda warna kulit, ada yang berbeda masalah perekonomian, ada yang kaya, ada yang miskin, dan lain sebagainya. Ini kita harus menyikapinya dengan anti diskriminasi tersebut. Tidak boleh kita pilih kasih, tidak boleh kita lantas membedakan hanya karena adanya perbedaan-perbedaan tadi. Nah ini maksud daripada anti diskriminasi. Dan tentu saja kalau kita merujuk pada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nah ini peluang munculnya diskriminasi itu sangat besar sekali. Dikarenakan apa? Dalam negara kita ini adalah negara yang multikultural, negara yang majemuk, ada banyak suku, ada banyak golongan, ada banyak agama, ada banyak perbedaan warna-warna kulit dan lain sebagainya. Nah ini sangat rentan akan terjadi diskriminasi. Oleh karena itu, ini perlu kita tekankan di sini bahwasanya kita tidak boleh memiliki sifat diskriminasi tadi dan harus memiliki sifat anti diskriminasi. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ini ada beberapa kasus ya, beberapa contoh diskriminasi yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dan ini tentu saja ini tidak boleh kita lakukan ya. Contoh diskriminasi yang pertama adalah diskriminasi masalah gender, masalah kesetaraan gender. Sebagian dari masyarakat kita ada yang menempatkan laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Hingga saat ini masih ada beberapa golongan ataupun beberapa suku ataupun beberapa masyarakat yang memiliki pandangan bahwasanya laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Nah ini. Nah, kalau yang pertama ini, contoh diskriminasi yang pertama ini mengingatkan kita pada kisah Nabiullah Muhammad SAW, di mana pada saat itu diskriminasi masalah gender ini sangat besar sekali, sangat kentara sekali. Di mana pada saat itu wanita itu hanya dijadikan sebagai objek. Wanita itu ya dipandang seperti hanya barang. Makanya nggak heran pada saat itu, pada jahiliyah, pada masa jahiliyah tersebut, banyak di antara golongan orang ini merasa malu ketika memiliki anak perempuan dan merasa bangga ketika memiliki anak laki-laki. Ini zaman jahiliyah dan ini dihapus oleh Nabi pada saat itu. Kenapa? Pada intinya perempuan laki-laki itu adalah
sama seperti penjelasan tadi di pembahasan kesetaraan bahwasanya tidak ada pembedaan antara laki-laki dengan perempuan. Oke, itu contoh yang pertama, diskriminasi tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, contoh diskriminasi adalah adanya jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Adanya jurang pemisah. Jadi pada saat dahulu-dahulu mungkin sekarang juga masih ada. Ini ada pembedaan. Ada pembedaan berdasarkan strata gitu ya, strata. Golongan bangsawan dibedakan dari golongan rakyat jelata. Golongan bangsawan dibedakan dari budak dan lain sebagainya. Padahal seharusnya tidak diperkenankan yang semacam ini. Jadi orang kaya dengan orang miskin ya harus membaur. Dalam masalah apapun tidak harus sama. Kesetaraan seperti penjelasan tadi. Tidak boleh didiskriminasikan. Oh yang kaya ini mendapatkan perlindungan hukum. Yang miskin tidak karena kurang kaya dan sebagainya. Ini tidak digunakan. Ini diskriminasi. Contoh diskriminasi juga tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita di madrasah dan lain sebagainya. Kemudian contoh diskriminasi lagi adalah ketika ada seseorang yang berbeda agama. Ini saya contohkan, Stefan yang beragama Kristen dan berteman dengan Yusuf yang beragama Islam. Tidak menjadi alasan perbedaan agama itu akhirnya kita juga harus berbeda dalam menjalin pertemanan, nggak boleh. Baik yang agamanya Kristen, baik yang agamanya Islam, baik agamanya Konghucu, Buddha, Hindu dan lain sebagainya harus bisa membaur. Tidak boleh ada diskriminasi. Karena itu bukan alasan. Ya, kembali lagi diingatkan materi kesetaraan tadi. Nah, kemudian contoh konkretnya lagi, contoh diskriminasi lagi, yaitu di Amerika Serikat. Di negara adidaya Amerika Serikat, ini dahulu. Mungkin juga masih ada terbawa sampai sekarang. Adanya penggolongan antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Ras negroid, ya, orang negro. Jadi orang kulit putih beranggapan bahwasanya mereka adalah orang pribumi. Sedangkan orang negro, orang kulit hitam dianggap sebagai budak. Dan merupakan sumber kerusuhan dan kekacauan. Nah, ini payah sekali. Jadi di sana itu rasisme, diskriminasi hanya gara-gara perbedaan warna kulit ini, wah sangat besar sekali, sangat kentara sekali. Dahulu parah. Jadi orang kulit putih beranggapan bahwasanya dia warga pribumi, kemudian orang negroid itu pendatang dan dianggap sebagai budak. Banyak loh kasusnya, tentang diskriminasi ataupun rasial orang kulit hitam disepelekan ataupun didiskriminasi di negara Amerika Selatan. Nah ini tidak diperkenankan. Perbedaan warna kulit tidak menghalang-halangi kita untuk berbaur, bersatu, berteman, kemudian dalam masalah apapun juga harusnya dikasih porsi yang sama antara yang kulit putih maupun yang hitam. Nah, kasus yang sama juga terjadi di Afrika Selatan. Tentang antara tahun 1948 sampai 1990. Di Afrika Selatan ini muncul namanya politik apartheid. Politik apartheid di mana memperlakukan yaitu rezim apartheid memperlakukan diskriminasi terhadap kaum kulit hitam yang ada di Afrika Selatan dan diundang-undangkan melalui hukum negara. Dalam hukum tersebut diantaranya yaitu terhadap aturan yang menyatakan bahwasanya adanya pembagian ruang hidup antara ras-ras di Afrika Selatan, di mana golongan kulit putih ini memperoleh ruang hidup sebanyak 87% dari wilayah Afrika Selatan. Sedangkan ras kulit hitam hanya mendapatkan 13% saja. Nah, ini menunjukkan betapa diskriminasinya orang kulit putih terhadap orang kulit hitam yang ada di Afrika sana pada saat itu. Nah, ini padahal Afrika kan harusnya banyakkan yang kulit hitam, tapi ternyata orang pendatang, orang kulit putih yaitu dari Inggris ataupun dari Netherlands yang ada di Afrika Selatan pada saat itu ternyata mendominasi dan justru mendiskriminasi orang-orang kulit hitam. Ini terjadi lama sekali tentang 48 sampai 90. Kemudian akhirnya
salah satu tokohnya yaitu Nelson Mandela memperjuangkan dan kemudian menghapus politik apartheid tersebut. Beliau sendiri akhirnya menjabat sebagai presiden Afrika Selatan pada tahun 1994. Ini merupakan contoh diskriminasi. Berikutnya, dampak negatif dari diskriminasi. Kalau ada kasus-kasus semacam tadi, ada diskriminasi, maka akan muncul dampak negatif. Apa saja diantaranya? Dengan adanya diskriminasi tersebut mengakibatkan munculnya sifat yang buruk, yaitu kecongkakan ataupun kesombongan. Ya, otomatis. Jadi adanya diskriminasi, adanya orang lain merendahkan orang lain, berarti di sini karena di situ ada unsur kecongkakan ataupun kesombongan, seperti pembahasan kesetaraan tadi. Ada takabur, ada ta'ajub. Awalnya ta'ajub, merasa dia lebih baik dari orang lain, kemudian timbul takabur, sombong. Nah, ini otomatis. Kemudian selain itu, dampak negatif dari diskriminasi ini yaitu tadi ta'ajub tadi, muncul perasaan membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Merasa dia lebih baik, akhirnya orang lain tidak ada yang lebih baik darinya, atau orang lain lebih buruk darinya. Kemudian dampak negatifnya lagi, yaitu dengan adanya diskriminasi memunculkan sikap apatis. Apa itu sikap apatis? Sikap apatis itu adalah sifat masa bodoh. Masa bodoh, cuek, bebek, yang menumbuhkan kehancuran tatanan masyarakat. Masa bodoh, saya nggak mau tahu, yang penting ini urusan saya. Ini urusan saya. Itu bukan urusan saya. It's not my business. Itu bukan bisnis saya, itu bukan urusan saya. I don't care, saya tidak peduli dan lain sebagainya. Ini sifat apatis. Ini juga muncul karena adanya diskriminasi tadi. Kemudian manusia akan terkoyak-koyak pada golongannya sendiri, akan terkotak-kotak. Si A masuk ke golongan A, si B masuk ke golongan B, dan ini sama sekali tidak baik untuk masyarakatan, tidak baik untuk sosialisasi kita. Kotak-kotak. Oh, yang Jawa kumpul sama yang Jawa, yang luar Jawa kumpul dengan yang luar Jawa, yang Blitar kumpul dengan yang Blitar, yang luar Blitar kumpul dengan yang luar Blitar kumpul dengan yang luar Blitar. Nah, ini sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Ingat bahwasanya dahulu pada masa penjajahan Belanda, Indonesia ini mudah dipatah-patahkan, mudah dihancurkan dengan politik adu dombanya Belanda. Ini karena pada masa itu kita masih berdiri sendiri-sendiri, belum bersatu padu. Ya. Yang Jawa ya bikin Yong Jawa, yang Sumatera bikin Yong Sumatera, yang Kalimantan bikin Yong Borneo, yang mana bikin lagi Yong apa. Ini masih berdiri sendiri-sendiri sehingga mudah dihancurkan oleh Belanda. Nah, ini kalau nggak ingin muncul dampak negatif seperti itu lagi, ya maka hindarilah perilaku diskriminasi. Berikutnya kita bahas yaitu anti diskriminasi dalam Islam. Ya, guys, dikatakan bahwasanya Islam melarang umatnya untuk berlaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena perbedaan bangsa dan suku. Karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Jadi manusia, kalau di pembahasan sebelumnya, pembahasan kesetaraan, disebutkan bahwasanya manusia apapun itu bentuknya, apapun itu rupanya, semuanya berasal dari satu orang, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Awalnya sama, kemudian muncul perbedaan karena ya tadi geografi dan sebagainya menunjukkan perbedaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya ini tentang dalil tentang anti diskriminasi dalam Islam, atau Islam melarang tegas perilaku diskriminasi. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Bisa jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ini boleh ya. Jadi kita merendahkan orang lain, mendiskriminasikan orang lain,
tidak boleh di dalam Islam, karena bisa jadi orang yang kita diskriminasi tadi, yang kita rendahkan tadi itu ternyata lebih baik daripada kita yang merendahkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Muslim, aku Muslim. Tidak boleh seorang Muslim akhirnya mendolimi saudara Muslimnya. Tidak boleh seorang Muslim menghina saudara Muslimnya. Tidak boleh seorang Muslim merendahkan Muslim lainnya. Takwa itu di sini, katakan Nabi sambil menunjuk dadanya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini 3 kali. Kamu nggak boleh merendahkan, kamu nggak boleh mendalimi, kamu nggak boleh menghina orang lain, Muslim lain. Takwa itu adanya di hati, diulang 3 kali. Dan ini diulang sebanyak 3 kali ini menunjukkan bahwasanya ini saking pentingnya masalah itu. Oke lah. Akhirnya kan Nabi mengatakan lagi, cukuplah seorang berbuat keburukan dengan merendahkan saudara yang Muslim. Setiap Muslim haram darah, kehormatan dan hartanya atas Muslim lainnya. Tidak boleh kita melakukan keburukan terhadap orang lain, bahkan Muslim lainnya. Haram darah Muslim lainnya, haram kehormatan. Kita menyepelekan kehormatan orang lain, kemudian kita mengambil harta Muslim, satu mengambil harta Muslim. Ini dalil berkenaan dengan anti diskriminasi yang ada dalam agama kita, Islam. Kemudian di sini ada penjelasan lagi bahwasanya Islam ini masalah diskriminasi. Bahkan Islam melarang umatnya untuk berlaku diskriminasi terhadap orang yang jelas-jelas menyimpang. Kalau tadi sifatnya masih umum, merendahkan orang lain tidak boleh. Termasuk bahkan ketika kita melakukan diskriminasi terhadap orang lain yang jelas-jelas orang tersebut menyimpang dari ajaran agama, itu tidak boleh. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ulama yaitu Sa'id ibn Zaid, la yaskhar man satarallahu alaihi dhunubahu mimman kasyafallah wa la'alla idharahu dhunubihi fid dunya khairun lahu fil akhirah. Yang artinya janganlah orang yang telah ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok orang yang telah dibuka dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi terbukanya dosanya di dunia ini lebih baik baginya daripada terbuka dosanya di akhirat nanti. Di masalah semacam ini kan sudah sunatullah, pasti ada. Meskipun ada orang yang melakukan perbuatan yang salah menurut agama dan kita tahu, tetap kita tidak boleh mengolok-olokkannya. Karena itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan seperti itu dikarenakan terbukanya kesalahan yang dilakukan dia di dunia ini menurut Allah bisa jadi karena dia lebih baik ditoknoin yang dunia ben nanti di akhiratnya sudah terampuni semacam itu. Yaitu ini penjelasan dari Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, Tafiq Samir Al-Bukhari yang menceritakan Darul Alamil Kutub. Ini penjelasan tadi, penjelasan mengenai bagaimana seharusnya kita berlaku termasuk terhadap orang yang mungkin melakukan kesalahan, tetap tidak boleh kita diskriminasi. Barang siapa kalau menutupi keburukan satu kaum, maka dia akan ditutupi keburukannya kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menegaskan, man ayyar akhaw bidambin lam yamut hatta ya'malahu. Yang artinya barang siapa yang mencerca saudaranya sebab suatu dosa, maka dia tidak akan mati sehingga dia melakukan dosa tersebut. Jadi ini merupakan ajaran dalam agama kita bahwasanya sekalipun seseorang ini melakukan dosa, melakukan penyimpangan, tetap harus tidak boleh kita berlaku diskriminasi terhadapnya. Kepada yang berdosa saja kita dilarang, apalagi pada orang-orang yang berbeda baik secara fisik, baik secara kesukuan dan lain sebagainya. Ini dalam agama Islam.
Kemudian di sini akan saya jelaskan mengenai cara bagaimana kita itu akhirnya bisa memiliki sifat anti diskriminasi, khususnya anti diskriminasi ya baik selama kita berada di lingkungan madrasah maupun ketika kita nanti hidup di lingkungan masyarakat. Yang pertama tentu saja bagaimana supaya kita tidak memiliki sifat diskriminasi atau memiliki sikap anti diskriminasi adalah pertama menyadari bahwa yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain di sisi Allah adalah kualitas ketakwaannya. Ya seperti penjelasan kesetaraan tadi. Jadi yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang memiliki tingkat ketakwaan lebih baik. Takwanya lebih baik maka dia mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus melihat keragaman ciptaan, bangsa, suku, ini merupakan suatu yang wajar dan saya, suatu yang mesti terjadi. Hidup di masyarakat tentu kita akan bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Bertemu dengan orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Mungkin yang tidak seagama dengan kita. Mungkin yang tidak sesuku, tidak sedaerah dan lain sebagainya dengan kita. Itu merupakan suatu yang wajar. Suatu yang niscaya pasti terjadinya kan gitu. Maka kita harus memahami yang semacam itu. Jadi adanya kemajemukan, adanya keragaman ini merupakan suatu yang memang seperti itu sunatullah, wajar adanya dan mesti adanya. Kemudian yang ketiga, cara menumbuhkan sikap anti diskriminasi adalah kita harus menyadari bahwasanya Allah tidak melihat kemuliaan seorang, Allah tidak melihat kemuliaan manusia itu dari penampilan luarnya. Ya, yang tadi ya. Jadi Allah itu menilai seorang bukan dari rupawannya, dari tubuhnya, tapi yang dilihat adalah dari hati dan tindakannya. Bukan penampilan luarnya, tapi dari dalamnya, yaitu hati ataupun tindakannya. Cuma memiliki wajah yang rupawan, tapi ternyata kemudian perilakunya buruk dan sebagainya. Wajahnya buruk, tapi perilakunya bagus kan itu. Yang dinilai itu bukan baik buruknya penampilan luar, tapi baik buruknya hati dan tindakan. Kemudian lagi cara menumbuhkan sikap anti diskriminasi yang berikutnya adalah membiasakan diri menghindari sifat-sifat saling merendahkan, saling olok-mengolok, saling mencela, memanggil dengan gelaran yang manu ejekan, ijo pak ijo misalnya, panggil dengan nama yang buruk misalnya, kil kan kil, nah, suwasu lah ini nggak boleh. Saling berprasangka jelek, saling curiga juga tidak diperbolehkan. Saling mencari-cari kejelekan orang lain, saling membunuh juga tidak diperkenankan. Karena apa? Itu semuanya kebiasaan saling merendahkan, saling mencela dan sebagainya itu merupakan cikal bakal akhirnya menunjukkan sikap diskriminasi. Nah kalau nggak pengen diskriminasi atau anti diskriminasi, maka kita harus menghindari hal-hal yang tadi, menghindari kebiasaan-kebiasaan pribadi. Ini merupakan cara yang kita itu memiliki sikap anti diskriminasi. Ya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan ya, siswa siswi kelas 7 Madrasah Sanadiyah Negeri Blitar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir benar-benar memberikan kemanfaatan ya, menjadi pembelajaran buat kita semuanya dan akhirnya kalian semuanya nanti bisa menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memiliki sikap yang paham betul tentang kesetaraan dan memiliki sikap anti diskriminasi. Saya kira itu dapat bermanfaat. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.